Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kami akan meruntur alun-alun Kota Tegal dan sejarahnya apa saja sih? Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ningsih Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Melia Yunda Promesti. Perkenalkan, nama saya Adela Tiara Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Ikutin terus perjalanan kami ya guys. Jadi kita sudah sampai di alun-alun Kota Tegal. Masjid Agung berdiri pada tahun 1925 dengan bangunan takju khas Jawa. Masjid Agung Kota Tegal terletak di alun-alun Kota Tegal. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama bagi masyarakat Tegal. Agung Kota Tegal dikenal sebagai salah satu ikon sejarah dan pusat peribadahan di Kota Tegal. Selain fungsinya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dikenal karena arsitekturnya yang khas perpaduan antara gaya Jawa dan Islam. Masjid ini menjadi simbol keberagaman budaya dan agama di Kota Tegal, serta menjadi tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, Masjid Agung juga memiliki nilai sejarah sebagai bagian dari penyebaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Gedung CSS adalah bangunan kolonial di alun-alun Kota Tegal, terdiri pada 1913, menggabungkan bangunan Eropa dan Nusantara. Gedung SCS di Tegal dikenal sebagai salah satu bangunan sejarah yang penting, terutama bagi mereka yang tertarik pada sejarah perkeretaapian dan arsitektur kolonial di Indonesia. Sebagai bekas kantor perusahaan kereta api Belanda Semarang Cirebon, gedung ini menyimpan nilai sejarah yang berkaitan dengan perkembangan transportasi dan ekonomi di Jawa pada masa kolonial. Gedung ini kini dianggap sebagai cagar budaya menjadi daya tarik wisata sejarah di Tegal. Saat ini kita berada di Taman Pancasila. Ini lokasinya. Dibangunnya sebuah taman di Tegal ini berkaitan dengan bangsa Belanda yang saat itu dipimpin oleh Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau, atau lebih dikenalnya dengan sebutan Ratu Wilhelmina. Nah, Ratu Wilhelmina ini sudah berkuasa lebih dari 50 tahun, sejak tahun 1890 sampai 1948. Nah, hampir setiap tempat yang dianggap penting bagi negara jajahannya itu diwajibkan mencantumkan nama Wilhelmina. Seperti itu berlaku seperti terowongan kereta api, taman, dan stasiun kereta api. Ya, Taman Pancasila di alun-alun Kota Tegal dikenal sebagai ikon kota dan tempat rekreasi warga. Taman ini memiliki patung Garuda Pancasila yang besar, menjadi simbol kebanggaan dan persatuan, serta sering dijadikan tempat berkumpul, berolahraga, dan mengadakan acara-acara publik. Saat ini kita berada di depan Lawang Satos atau Gedung Birau. Lawang Satos ini terletak dekat dengan Taman Pancasila. Gedung Birau ini dibangun oleh seorang laki-laki dengan keturunan Belanda Bugis yang bernama Herli. Gedung ini dulunya digunakan sebagai kantor pusat kereta api yang ada di sana ya. Dibuat persis sama seperti arsitektur yang ada di Lawang Sewu, Semarang. Gedung Birau ini usianya sudah lebih dari 1 abad. Maka dari itu,
membutuhkan perawatan lebih agar terjaga kelestariannya. Air ledeng di Kota Tegal, Indonesia dikenal dengan sistem distribusi air yang dikelola oleh PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum setempat. PDAM Kota Tegal bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri di kota tersebut. Kota Tegal mengalami perkembangan dalam hal pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warganya. Meskipun tantangan seperti ketersediaan air dan kualitas distribusi tetap menjadi perhatian penting. Sekian room tour dan sejarah dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.